Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dita dari Paroki Salib Suci Tropodo Waru Sidoarjo. Saya akan menceritakan pengalaman saya sebagai misionaris masa kini. Oh ya, saya hampir lupa. Saya tidak sendiri. Saya bersama teman saya, yaitu Bobong. Nama lengkapnya Boneka Abang. Hai, halo semuanya. Dita, apa Bobang? Aku mau bertanya nih sama teman-teman semua yang ada di sini. Tanya apa, Bobang? Teman-teman, apakah teman-teman bangga sebagai seorang anak Katolik? Jika ditanya, apa sih yang membuat teman-teman bangga sebagai seorang Katolik? Kira-kira apa ya jawaban teman-teman? Bobang, kalau saya bangga sekali sebagai seorang Katolik. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita banyak hal yang luar biasa. Kita diajarkan tidak hanya mencintai orang yang sayang pada kita, namun Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita agar kita dapat mengasihi orang-orang yang membenci kita. Tapi itu kan bukanlah hal yang mudah. Tentu saja bukanlah hal yang mudah. Namun sebagai pengikut Kristus, kita harus mampu meneladani apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita selama Tuhan Yesus masih berada di dunia ini. Nah teman-teman, sebagai anak Katolik, kita semua mempunyai tugas sebagai seorang misionaris. Misionaris? Apa itu misionaris? Misionaris adalah seorang yang dipanggil untuk mengabarkan Injil dan melayani sesama. Seorang misionaris mempunyai misi di dalam hidupnya untuk membawa pesan kasih, harapan, dan iman kepada orang-orang di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah yang belum mendengar tentang Tuhan Yesus. Wah, seluruh dunia! Artinya kita harus pergi ke dunia ya untuk menjadi seorang misionaris. Ya tidak juga Bobang, apalagi kita masih remaja dan bersekolah. Terus bagaimana dong? Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang misionaris? Nah, kini Bobang dan teman-teman semua, kita tidak perlu bingung. Sebenarnya kita para remaja Katolik adalah para misioner juga. Kita mempunyai tugas untuk mengabarkan Injil atau berita baik tentang Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Di lingkungan keluarga, gereja, lingkungan rumah, dan juga lingkungan sekolah. Di lingkungan keluarga, peran saya sebagai seorang misionaris adalah menaati peraturan di rumah, sehingga di rumah tercipta suasana yang rukun dan penuh kasih. Selain itu, saya sering memimpin doa rosario ataupun mengajak keluarga untuk berdoa bersama. Untuk mengajak keluarga berdoa bersama bukanlah hal yang mudah, karena terkadang saya sendiri juga lupa
karena terlalu asik mengerjakan tugas sekolah ataupun saat itu sedang ada kegiatan yang lain. Di lingkungan gereja, saya aktif sebagai rekan, miskinan, kur, dirijen. Saya juga sebagai duta ekaristi paroki Saint Lucia. Saya juga terlibat di kegiatan biak. Pengalaman saya yang paling seru adalah saat saya bersama adik-adik biak. Di situ saya membantu kakak-kakak pendamping biak dan juga mama saya. Saya senang sekali dan tentunya bangga karena saya bisa membagikan cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada adik-adik biak. Saya ingat pada waktu itu topik yang sedang kami bahas adalah tentang Tuhan Yesus memanggil muridnya yang pertama. Nah, teman-teman, ingat siapa nama murid Tuhan Yesus yang pertama? Ya, benar, Simon Petrus. Ada lagunya loh. Ada yang ingat tidak? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus beserta saudaranya Andreas untuk menjadi penjala manusia. Pada waktu itu, adik-adik biak belum mengerti apa arti penjala manusia, dan saya berusaha menjelaskan kepada mereka bahwa penjala manusia adalah untuk menarik orang-orang untuk mau masuk ke kerajaan Allah dengan menggunakan jala Injil. Nah, ada banyak hal yang luar biasa yang bisa kita lakukan sebagai seorang misionaris masa kini. Tidak hanya melalui kata-kata, namun juga bisa melalui perbuatan kita. Di lingkungan sekitar, kita juga bisa menjadi misionaris dengan selalu melakukan kebaikan, menaati peraturan lingkungan, ataupun setia kepada tata ajaran gereja. Dengan selalu membuang sampah pada tempatnya, kita sudah menjadi pelopor kebersihan lingkungan ataupun menjadi seorang misionaris. Karena dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita sudah merawat lingkungan alam yang Tuhan telah berikan kepada kita, serta kita telah mengabarkan kepada orang banyak tentang rasa syukur atas alam yang bisa kita nikmati. Membuat tanda salib di tempat umum ketika kita makan juga merupakan perbuatan seorang misionaris, karena kita telah memberanikan diri untuk mengabarkan kepada sekitar kita bahwa kita adalah pengikut Kristus. Nah, teman-teman, itu tadi adalah beberapa pengalaman saya sebagai misionaris masa kini. Intinya, kita semua, terutama yang telah dibaptis sebagai orang Katolik, mempunyai tugas sebagai seorang misionaris, yaitu mengabarkan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus, baik melalui perkataan kita maupun melalui perbuatan kita. Menjadi seorang misionaris tentu tidak selalu mudah, namun kita semua terpanggil untuk menjadi seorang misionaris. Mari menanggapi panggilan tersebut dengan sukacita, sehingga kita dapat menjadi alat Tuhan
untuk menyampaikan kabar gembira ke penjuru dunia. Terima kasih telah mendengarkan berita dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya.